Hati, lihat kiri kanan dulu. Irahaha adalah senyum dulu, senyum kiri kanan. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi hadap-hadapan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Silakan duduk. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu obat yang manjur. Bukan hanya obat, tapi manjur. Kalau obat belum tentu manjur. Sakit kepala kamu makan Panadol belum tentu manjur. Tapi kalau sakit kepala hati yang gembira, firman Tuhan bilang obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pernah nggak kita misalnya kita pergi ke pesta-pesta, apalagi ini musim corona, baru kita tahu saudara kita itu datang dari jauh, datang mungkin dari Jakarta. Kita tahu Jakarta itu zona merah. Lalu waktu itu kita datang ke pesta itu, langsung disalaminya kita. Juah-juah katanya. Kita ragu antara salaman atau enggak. Cuma karena udah diginikannya tangannya, enggak enak kita menjuah-juah kita bilang. Sejak disalaminya kita, di dalam pikiran kita, di hati kita, lah aku nggak kena corona. Andiko, enggak lah aku udah kena corona ini. Lalu duduk pun kita udah mulai gelisah. Aduh, nggak bawa pula aku hand sanitizer. Aduh, dari Jakarta dia. Aduh, gimana ini? Pulang pun langsung kita mandi, kita ganti semua baju kita. Tapi kita udah mulai merasa menggigil. Aduh, jangan-jangan udah kena aku ini. Udah dingin kuasa ini. Malam udah meriang kak, udah keringat dingin. Aduh, enggak lah udah kena corona. Tapi setelah seminggu kita jalani, waktu dites rupanya kita enggak corona. Ternyata apa yang menyebabkan kita takut, menggigil, meriang, sakit, ternyata pikiran kita yang membuat kita sakit. Hati kita yang gak gembira ternyata membuat kita sakit. Banyak orang yang sebenarnya dia gak sakit gara-gara pikirannya, gara-gara hatinya, dia cemas jadi dia malah sakit. Kedokteran meneliti bahwa hubungan kesehatan tubuh itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan pikiran, kesehatan hati. Apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu, itu sangat mempengaruhi kesehatanmu. Kalau di dalam hatimu selalu bergembira, selalu bersuka cita, firman Tuhan bilang itu obat yang manjur. Adapun masalah joreng kerikrina, beresnya nanti semua. Kemarin pun Tuhan tolong. Sukacita kamu, sehat kamu. Tapi sedikit aja masalah, gimana nanti ku bilang. Apa yang aku harus lakukan? Kita mulai khawatir, pikiran kita, hati kita mulai khawatir. Itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi kedokteran pun akui itu. Kalau kita nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, maka itu akan menurunkan imun tubuh kita. Jadi hati gembira itu obat yang manjur. Saya habis doa berkat tadi disugihan langsung ke kamar mandi. Saya diare. Sampai saya khotbah aja udah 4 kali saya diare. Lemas saya ini, capek. Tapi
Pas pula hari ini firman Tuhanku, hati yang gembira, obat yang manjur. Belum makan obat aku ini. Sukacita sajalah. Manjur, sehatnya nanti semua. Ini pun siang nanti, kerja nanti aku kesugihan. Apa yang bisa aku kerjai dibangun. Udah gitu dalam pikiranku. Enggak nanti, tidur aku makan obat. Nanti sore makan mie Cina di sini enak, sakit. Enggak gitu, enggak ada rencana aku itu. Sehat, aku harus sehat. Nah, itu hati yang gembira membawa kita menjadi sehat. Nah, hari-hari ini negara kita, semua kita selalu diajak 3M, ya, 3M, cuci tangan, pakai masker, jangan bersentuhan, dan banyak orang mengikutinya, termasuk saya juga kemana-mana pakai masker, di mobil, di rumah ada hand sanitizer. Pulang dari manapun kita mandilah, ganti baju. Banyak orang menjaga kesehatan. Hari ini banyak orang yang gak pernah olahraga, udah olahraga karena takut corona. Aku jaga olahraga. Selama ini olahraga pun gak pernah. Vitamin-vitamin di apotek-apotek, khususnya vitamin C, laku keras karena orang banyak makan vitamin. Itu semua baik dan itu bisa kita lakukan. Tapi hari-hari ini banyak orang lupa tentang firman Tuhan ini. Mereka jaga kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, mandi. Tapi dia lupa menjaga pikirannya, dia lupa menjaga hatinya supaya selalu bersuka cita. Dan ternyata banyak juga orang yang akhirnya diserang penyakit karena gak jaga hati, gak jaga pikiran. Ayat ini diceritakan oleh Salomo berapa ribu tahun yang lalu. Saya percaya Salomo ngomong gini itu dapat hikmat dari Tuhan. Salomo bilang sama manusia, tulis di kitab Amsal Salomo, hati yang gembira itu obat yang manjur. Itu saya percaya dari Tuhan. Jadi saya ingatkan, jaga kesehatan kita, jaga fisik, pakai semua apa yang kita bisa pergunakan, makan vitamin, suplemen. Tapi ingat, di atas itu semua jangan kamu lupa jaga pikiran dulu, jaga hati dulu. Karena waktu hati kita bergembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Firman Tuhan bilang, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Orang yang semangatnya patah, pikirannya udah gak panjang lagi. Udahlah, kayak gini-gini pun udah bisa lah ini. Gak bergairah, stres sikit-sikit, lesu, lemah, letih, lesu. Nah, itu orang yang gak bergairah, yang semangatnya patah. Asal kita cerita sama dia, ruginya nanti. Begini-begini kita buat, gak adanya gunanya. Semangatnya udah patah. Hidupnya suka mengeluh. Entah akunya cuma kayak aku ini di Logendet ini. Entah gak adanya orang sesusah aku. Entah begininya. Jangan patah semangat dulu. Harus bangkit semangat kita. Bilang kiri kanan, semangat. Itu kekuatan kita. Apalagi di masa-masa Covid ini. Udah masa Covid, patah pula semangat, udahlah. Gampang kita terserang penyakit, gampang kita stres. Orang biasanya kalau ada tulangnya dia diselimuti lemak. Tapi kalau orang udah kering tulangnya, lemaknya pun gak ada lagi itu. Jadi kalau udah lemak pun gak ada, udah gampang sakit penyakit. Aku ingat dulu waktu aku gemuk, susah masuk angin. Tapi waktu udah kurus, gampang kali masuk angin. Udah kering. Makanya jangan mau semangat kita patah. Berapa bulan ini kalau saya mau bisa bilang, hampir setahun nanti. Bulan 3 ini udah setahun corona. Ulang tahun corona nanti bulan 3.
Jangan kamu nanti nyanyi ya, panjang umurnya, panjang. Udah nggak usah dirayakan ulang tahunnya. Udah hampir setahun kita semua terganggu, semua. Bukan hanya kamu, semua. Termasuk pendeta-pendeta, termasuk pelayan-pelayan, termasuk pengusaha, termasuk orang kaya, termasuk konglomerat. Semua kena dampaknya. Tapi apakah kita mau, susah. Lalu kita patah semangat? Tidak. Walaupun situasi susah, kita harus bangkitkan lagi semangat kita. Kenapa orang biasanya patah semangat? Yang pertama, karena dia terlalu fokus kepada masalahnya. Dia terlalu fokus sama sakit penyakit. Dia terlalu fokus sama kehidupannya, problemanya, persoalannya. Makanya dia patah semangat. Yang dia ingat selalu persoalannya. Yang dia ingat selalu masalahnya. Apa yang gak baik dalam hidupnya itu selalu diingatnya. Aduh, gimana lah anakku ini, gimana lah suamiku ini, gimana ya tanam-tanaman kami ini murah semua, ini mahal, mati pula semua. Fokus dia sama masalahnya. Makanya dia patah semangat. Padahal masih banyak kebaikan-kebaikan di sekitarnya. Masih sehat dia, lupa dia fokus kepada kesehatannya. Masih bisa dia makan, lupa dia. Jadi bersyukur, jangan fokus kepada kesulitan. Yang kedua, kenapa orang sering sekali patah semangat? Karena dia membiarkan dirinya larut dalam masalah. Jadi jangan biarkan diri larut dalam masalah. Semangat, bangkit. Yang ketiga, kenapa orang patah semangat? Karena dia mengasihi dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri. Itu yang saya bilang tadi, aduh gimana malangnya nasibku ini. Nyanyinya pun betapa malang nasibku. Itu selalu lagunya. Mengasihani diri. Jangan kamu pikir kamu yang paling banyak masalah. Semua orang punya masalah sekarang. Masuklah ke pila-pila itu. Banyak di situ ditulis, dijual. Kenapa dijual? Bukankah orang-orang yang beli villa itu adalah orang-orang yang kaya, makanya dia bisa beli villa? Lalu kenapa orang kaya sekarang jual villa? Semua kena dampak. Banyak orang sekarang di rumah pun dia nggak tenang. Diketok orang pintunya, jantungan dia. Karena banyak kreditnya yang belum bisa dibayar. Coba tanya, kan belum jantungan kamu diketok orang pintu tuh. Kalau aku ngonggong anjing ngong, ngocan sekalian ngulit naruhkan martabak, ngulit naruhkan nurung. Udah ada nanti yang ngantar sayur. Banyak orang sekarang ngangkat telepon pun berdering handphonenya, jantungan dia. Kita kan masih belumnya jantungan ngangkat telepon kan? Belum. Dan gak usahlah kita harapkan jantungan ya. Jadi bersyukurlah, jangan mengasihani diri. Banyak orang patah semangatnya karena selalu merasa dirinya itu yang paling sial. Tidak, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung. Hati yang gembira adalah semangat, obat yang manjur. Jadi hati yang gembira itu artinya hati yang senang, hati yang bisa menikmati, hati yang bahagia. Jadi jangan biarkan hati kita dipengaruhi yang lain-lain. Biarkan tetap hati kita ini bahagia, bersuka cita, gembira. Karena waktu kita biarkan hati kita ini bersuka cita, bergembira, dia akan mengalirkan obat yang manjur ke seluruh tubuh. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kamu jaga hatimu tetap bersuka cita, dia akan mengalirkan kesehatan kepada kakimu, mengalirkan kesehatan ke tanganmu, mengalirkan kesehatan ke pikiranmu, sampai ke dompet-dompetmu pun sehat semua itu. Kalau hatimu senang. Kalau enggak,
Dompet nu pun penuh pun kering rasanya kalau enggak di sini senang. Inilah sumbernya. Jadi jagalah hati kita. Amin. Orang dunia banyak mengajarkan bagaimana caranya menenangkan hati, menenangkan pikiran. Ada yang bilang meditasi, bersemedi, tenang pikiran kita, pergilah ke tempat tenang. Ada yang mengajarkan alihkan pikiran kita ini. Kalau ada masalah jangan pikirkan itu, alihkan kepada pikiran yang enak, yang bagus, yang sedap didengar. Nah, itu pengajaran-pengajaran dunia. Ada orang pakai hipnoterapi, seperti dihipnotis. Jadi begini-begini dia sepertinya terhipnotis, jadi pikirannya tenang. Ada orang pakai fisioterapi. Nah, tapi sekarang ada satu pengajaran namanya terapi ketawa. Iya, terapi ketawa. Kalau kamu mau masuk ke terapi ketawa, bayar. Dan banyak orang ikut terapi ketawa itu. Di situ diajari angkat tangan dulu, ketawa, hehehe. Nanti nontonlah YouTube. Di YouTube ada itu terapi ketawa, bayar semua itu. Ya putar lagi bulang-bulang, nenek-nenek semua, bapak-bapak ikut itu. Dan parahnya banyak orang mau ikut itu bayar mahal, tapi di rumah malas dia ketawa. Adapun yang lucu, gengsi, jaim, padahal ketawa itu memberikan kesehatan, banyak fungsinya. Kita kadang-kadang kan manusia memang manusiawi itu, disuruh yang gampang nggak mau, tapi disuruh yang susah mau. Ada orang sakit, datanglah kamu berdoa ke gereja, nggak mau. Tapi pergi ke dukun, cari ayam yang ekornya warna merah, putih, biru, bendera Belanda. Itu pun ada di Gunung Sinabung. Harus diambil jam 5 pagi. Jam 3 pagi kita udah naik gunung. Sama dengan ketawa itu. Ketawa kenapa susahnya? Ketawa sukacita. Enggak ada susahnya. Lucu ketawa. Dan ketawa itu ternyata banyak fungsinya. Yang pertama, kedokteran ini bilang itu menghilangkan stres. Kalau kamu stres, berarti kurang ketawa. Yang kedua, bisa meningkatkan sirkulasi darah. Darah itu pun bisa lancar dia kalau kamu ketawa. Itu kedokteran yang mengakui ini. Makanya kalau ada sumbat-sumbat darah, ketawa saya lancar itu semua. Tapi ketawa yang normal, jangan kayak orang gila ya. Yang ketiga, kedokteran bilang kalau kita suka tertawa itu meningkatkan kekebalan tubuh. Imun tubuh kita itu meningkat. Yang keempat, menyebabkan paru-paru bisa bekerja lebih maksimal. Dan hari-hari ini corona itu banyak menyerang orang yang gangguan paru-paru. Jadi kalau kamu mau lancar paru-paru itu sering-seringlah tertawa. Meningkatkan memori sehingga badan menjadi sehat. Nah, jadi kita bisa sehat. Jadi yang perlu kita pelajari ya sering-seringlah ketawa. Cari kawan-kawan yang bisa membuat kamu ketawa. Ya ketawalah. Karena itu membuat kita bisa sehat. Nah, pertanyaannya, apakah semua aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan jasmani itu bisa membuat kita terus bersuka cita? Nah, sudah pasti tidak. Kalau cerita-cerita ketawa ya paling segitu kita ketawa berhenti. Tapi yang membuat kita terus bersuka cita itu apa? Itu yang harus kita tanyakan kepada Sang Pencipta kita. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus pernah bilang begini kepada murid-muridnya. Ada tertulis, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi dari ayat ini ternyata di dalam hidup kita itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu diisi roti, beras, mie goreng, vitamin, itu jasmani. Tapi rohani nggak bisa diisi sama roti. Rohani kita itu diisi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kalau jasmani itu bisa diisi roti, vitamin C, vaksin COVID. Nah, itu tubuh semua itu. Tapi yang rohani ini nggak bisa diisi dengan roti. Ini harus diisi oleh firman Allah yang hidup. Jadi membuat kita terus bersuka cita, yaitu firman Allah yang hidup. Banyak orang selama ini mencari kebahagiaan dengan dia berkarir, supaya nanti karirku tinggi, aku bahagia. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan pencapaian, dia jabatannya tinggi supaya aku dihormati. Banyak orang mencapai pencapaian supaya dia bahagia, dia pergi jalan-jalan ke luar negeri. Banyak orang cari kebahagiaan dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ternyata dengan satu virus saja, ini semua ternyata nggak bisa menciptakan kebahagiaan. Orang yang tadinya banyak uangnya pun karena COVID udah nggak bisa lagi dia bahagia. Orang yang banyak uangnya mau keluar negeri kapan saja biasanya selama ini nggak bisa lagi kemana-mana. Orang yang tadinya punya jabatan di kantor, ya Pak, ya Bos, ini kantor pun nggak bisa lagi, tutup semua kantor. Di rumahlah dia, nggak ada lagi yang menghormati. Jadi ternyata itu semua tidak menciptakan, tidak membuat, tidak menjamin kita bahagia. Hanya firman Tuhan bilang kita berbahagia kalau kita kasih makan rohani kita. Rohani ini kasih makannya apa? Dari firman Allah yang hidup. Mazmur pasal 1 ayat 2 bilang begini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Kalau saya pakai kata diberkati, itu berbahagia, diberkati sering itu sama artinya. Diberkatilah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kalau saya kaitkan lagi dengan ayat kita yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira, obat manjur. Kalau saya bisa pakai ini, sehatlah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi kesukaan kita firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada 66 kitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Inilah kita baca setiap hari. Kalau bahasa Inggris Alkitab itu sering disebut good news, berita baik. Kalau bahasa Karo suka disebut berita si meriah. Karena ini berita si meriah, berita sukacita. Waktu kamu baca, senang kamu. Diberkatilah orang yang mengandalkan, iya, sukacita kamu. Ada masalah lalu, oh iya aku baca firman Tuhan, sehat kita. Waktu kamu lihat keadaan tidak seperti yang kamu rindukan, kenapa lah bisa begini? Waktu kamu baca firman Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Senang kita. Karena ada berita si meriah di dalam. Makanya waktu malaikat-malaikat pun datangin gembala-gembala waktu Yesus lahir. Apa kata malaikat? Jangan takut. Aku membawa satu berita. Kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat manusia di kota Daud. Jadi malaikat datang itu pun membawa kesukaan besar. Jadi bersukacitalah, bukan karena banyak uang dulu, bukan karena bagus tanam-tanaman dulu, tapi bersukacitalah karena kita punya Yesus yang menjadi juru selamat kita. Amin.
Jadi itulah yang akan membuat kita bersuka cita. Hari-hari ini kan banyak kali orang takut mati. Dan sekarang gampang kali mati. Kemarin di Sugihan ada jemaat cerita, kemarin om masih sama bapak si anu itu, semalamnya kami pesta, ketawa kami sama bapak si anu. Pulang, besok dia pula yang meninggal katanya, nggak ada sakit penyakit. Sekarang kan begitu, cepat sekali. Naik pesawat, jatuh, hilang. Ada gempa bumi, banyak yang korban. Naik kol diesel, sampai di Tahura, ditindih pohon, mati. Semalam di Manado banyak teman-teman saya juga kena banjir lagi, banjirnya pun tinggi. Gak tahu, mungkin banyak juga orang yang mati. Hari-hari ini banyak orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Biasanya karena belum jelas siapa penyelamatnya. Orang yang percaya kepada Yesus, dia yang menyelamatkan kita. Biasanya orang itu udah gak takut mati. Apapun yang terjadi, matilah. Dia bersuka cita. Karena sudah jelas kemana dia sesudah dia mati. Jadi bukan masalah matinya. Tubuh kita ini bisa mengalami kesakitan. Tubuh kita ini bisa terpapar COVID. Tubuh kita ini bisa lemah. Tubuh kita ini bisa menua. Tapi itu tidak masalah. Yang penting kita punya pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Makanya Raja Daud pernah bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gadamu, tongkatmu yang selalu menjaga, memelihara aku. Kalau saya pakai di zaman sekarang, kita bisa bilang sama seperti Daud. Sekalipun aku terpapar COVID, sekalipun aku sakit, sekalipun ekonomiku sulit, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan gembalaku. Jadi dari ayat ini jelaslah orang yang mengasihi Tuhan pun mengalami bahaya. Mengalami masalah, mengalami persoalan. Tapi jangan takut. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang membela kita. Jangan fokus sama masalah kita. Fokus sama Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan itu sayang kali sama kita. Tuhan itu peduli sekali sama kita. Cuma kadang-kadang karena kita terlalu fokus sama masalah kita, kita lupa sama kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya begitu kagum dengan kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon dari Medan, Pak. Nanti Jumat ini tadi, Bapak datang ke studio kita ya di kantor Holy Channel, kita rekaman khotbah. Bapak akan berkhotbah tentang love, sex, and dating. Dan itu akan nanti ditayangkan pada tanggal 14 Februari pas hari Valentine. Untuk anak-anak muda kita Pak. Tapi rekamannya hari Jumat ini. Baru saya bilang oke. Tapi Pak, karena itu hari Valentine, tolonglah Bapak pakaiannya warna pink. Aku bilang oke. Sejak dia bilang warna pink, aku mikir di lemariku gak pernah ada baju celana jas warna pink. Dulu ada, aku kasih sama orang, malu aku pakai pink. Karena dipakai pink itu paling bulan 2. Saya udah mikir, pakai baju pink, baju apa aku nanti. Baru saya mikir. Tiba-tiba istri saya bilang, paketku baru sampai katanya. Dia buka paketnya. Dia ternyata pesan kemeja warna pink. Lalu dia buka, kemejaku dia pakai pas. Warna pink, kebetulan aku perlu baju pink. Pinjamlah, karena kemeja itu cocok laki-laki perempuan ku pakai. Kekecilan. Jadi gak bisa dikancing, kalau dikancing udah kebuka gini. Ku bilang gak apa-apa mah, pinjam saja. Semalam hari Jumat, aku pakai kaos di dalam, pakai baju pink itu, tapi gak dikancing. Namanya anak muda kan gak apa-apa. Saya berpikir begini, itulah Tuhan kita. Saudara, bisa gak pikirkan kalau misalnya hari Jumat aku perlu, di situ baru dikirim baju itu dari paket, kapan nyampenya? Terlambat. Artinya udah tahu anakku ini nanti Jumat dia perlu baju pink.
Nggak ada di lemarinya baju pink. Udah diatur beberapa hari sebelumnya supaya istriku pesan baju pink. Tanpa kami ada cerita-cerita ini. Itulah Tuhan itu baiknya. Belum kita pikirkan, udah Tuhan sediakan. Nah itu tadi, kadang-kadang karena banyak kali masalah kita fokus terus sama masalah, lupa kita sama kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Bilang kiri kanan, jangan fokus kali sama masalah lu. Fokus sama kebaikan-kebaikan Tuhan, bilang. Filipi 4 ayat 4, Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Cari kawan dulu. Dua-dua. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Balik lagi. Cari lagi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita senantiasa ternyata hanya ada di dalam Tuhan. Kalau sama-sama teman-teman kita di mana-mana kita bisa bersukacita, tapi nggak menjamin senantiasa. Tapi firman Tuhan bilang, bersukalah, citalah senantiasa di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita terus bisa bersukacita. Jadi kalau kamu mau bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau kamu nggak sempat baca, dengar firman Tuhan. Di radio, di TV, di mana kamu bisa dengar firman Tuhan. Waktu kamu kerja di ladang pakai headset lu, dengar firman Tuhan. Percayalah kalau kamu isi selalu firman Tuhan dalam hidup lu, kamu bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Waktu kamu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, penyakit itu pun membal jadi. Bersukacita di dalam Tuhan, hati yang gembira itu lebih kuat kuasanya daripada vaksin COVID. Kalaupun nanti kamu gak dapat vaksin, mungkin karena terbatas, jangan takut. Hati yang gembira itu cukup menjadi obat yang manjur buat tubuh kita. Yang penting jaga hati kita tetap bersukacita. Adapun masalah, jaga hati ini bersukacita. Jangan izinkan masalah itu menggerogoti hati itu, sehingga hati itu gak lagi jadi sumber kehidupan. Jadi sumber penyakit, kemana-mana sakit. Aduh sakit kakiku, aduh sakit kepalaku, aduh sakit. Sakit, 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 sakit nanti semua. Jangan izinkan sumber ini sakit. Biarlah kalaupun ada masalah kita, biarlah hati kita tetap bersukacita. Tuhanku baik. Tuhanku setia, Tuhanku sayang sama aku. Apa yang belum pernah kupikirkan, itu Tuhan udah sediakan. Anakku ini nanti pasti bagus semua sekolahnya. Suamiku ini juga pasti semuanya akan baik-baik. Istriku juga pasti akan berubah. Semuanya rumah tangga kami pasti akan berubah. Itu ada di dalam hati kita. Jangan izinkan hati kita ini diisi hal-hal yang tidak baik. Sakit hati, kecewa, kepahitan, kebencian, itu menjadi sumber penyakit. Tapi kalau kita izinkan hati kita tetap bersukacita. Adapun masalah itu, adapun orang membuat kamu sakit hati, enggak, jangan, dia enggak boleh menggerogoti hatiku. Hatiku harus tetap bersukacita. Itu akan menjadi obat yang manjur. Amin. Bilang lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.